Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Nah, baik, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Masih semangat kan belajarnya? Masih, Bu. Oke, ibu harap kalian semua terus semangat ya belajarnya. Walaupun kita masih memulai pembelajaran kita secara daring, dikarenakan kondisi COVID yang masih ada sekarang ini. Dan mudah-mudahan setelah membaiknya pandemi ini, kita bisa kembali tatap muka seperti biasanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik, kalau sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa dan juga baca tentang doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Di sini siapa sekretarisnya? Saya, Bu. Teman-temannya hadir semua kan? Teman-temannya hadir semua, sekretaris? Hadir, Bu. Baik, bagus ya hadir semua. Oh iya, Ibu ingatkan jangan lupa isi absen kita di Google Form itu untuk bukti kehadiran kalian pada hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apa itu sentral? Atau kalian pernah dengar istilah dari sentral? Saya, Bu. Iya, Vera, apa artinya? Menurut saya, sentral itu berpusat, Bu. Ya, bagus ya. Kalau desentral, ada yang tahu? Kalau desentral, berpencar, Bu. Ya, bagus sekali ya, Vera. Nah, jadi dua istilah itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai asas-asas manajemen perkantoran. Selanjutnya, nah, jadi tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, siswa mampu yang pertama itu mengemukakan asas-asas manajemen perkantoran, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentralisasi yang merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kemudian, mampu menjelaskan asas-asas manajemen perkantoran. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan asas-asas manajemen perkantoran. Nah, apa sih itu pengertian dari asas manajemen perkantoran? Ada yang tahu? Nah, Seperti peraturan ya, Bu. iya. Nah, jadi Ibu jelaskan bahwa asas manajemen perkantoran itu sebentar ya. Nah, asas manajemen perkantoran itu adalah suatu penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan kantor
baik itu administrasi kantor ataupun pekerjaan di dalam kantor tersebut. Nah, dalam hubungan dengan unit-unit organisasi yang ada di dalam kantor, secara keseluruhan, pengorganisasian pekerjaan kantor dapat memakai asas-asas. Selanjutnya, nah jadi dalam asas manajemen kantor itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama itu asas sentralisasi atau pemusatan, yang kedua asas desentralisasi atau pemecahan, dan yang ketiga asas dekonsentralisasi atau gabungan dari kedua asas di atas. Nah, yang pertama kita akan membahas asas sentralisasi. Asas sentralisasi itu digunakan apabila semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri, di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif atau tugas utama. Nah, seluruh kegiatan dalam bidang tata usaha akan dilaksanakan oleh satuan pelayanan, contohnya bagian sekretaris maupun bagian tata usaha. Contohnya itu seperti Lembaga Keamanan Negara, yaitu TNI dan juga Bank Indonesia. Nah, ini merupakan contoh susunan organisasi asas sentralisasi. Nah, kedudukan yang tinggi itu manajer tertinggi atau disebut direktur, yang dimana di bawahnya itu ada manajer keuangan, manajer kantor pusat, dan manajer teknik. Dan di bawahnya juga terdapat teknis, tata usaha umum, dan lainnya gitu. Selanjutnya. Nah, ini keuntungan dan kelemahan asas sentralisasi. Nah, dari keuntungan dan kelemahan di sini, coba kalian perhatikan dulu bagian mana yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Ada yang kurang dipahami? Izin bertanya, Bu. Ya, Vera. Saya ingin bertanya, Bu, pada keuntungan sentralisasi poin D atau yang nomor 4 dapat diadakan spesialisasi jabatan yang dapat berkembang lebih lanjut. Maksudnya itu seperti apa ya, Bu? Bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Terima kasih, Bu. Nah, baik. Jadi, yang dimaksud dari poin D itu dapat diadakan spesialisasi jabatan yang dapat berkembang lebih lanjut. Misalnya gini, kan tadi sudah Ibu bilang bahwa organisasi dalam asas sentralisasi ini kedudukannya yang paling bawah itu adalah bagian pekerjaan yang operatif seperti tata usaha itu. Nah, jadi dialah yang melaksanakan tugas-tugas. Nah, lalu di atas tingkatannya itu terdapat bagian yang lebih memahami lagi, yaitu manajer. Nah, misalnya pada susunan organisasi itu yang di bawah bagian administrasi, maka di atas bagian administrasi itu tentu ada manajer administrasi. Nah, manajer administrasi inilah yang akan bertanggung jawab kepada atasannya, yaitu direktur. Nah, seperti itu. Jadi, Vera, apakah paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi, dia itu ada tingkatan dari jabatannya itu yang akan
berkembang lebih lanjut dari bawah ke atas, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua, asas desentralisasi. Asas desentralisasi atau pemencaran digunakan apabila masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping menyelenggarakan tugas pekerjaan pokok sesuai fungsinya juga melaksanakan semua pekerjaan kantor. Contohnya itu seperti Dinas Pendidikan yang mengatur pada pola pendidikan. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari susunan organisasi asas desentralisasi. Sama ya seperti tadi, yang dimana ada manajer tertinggi atau direktur, dan di bawahnya manajer keuangan, manajer kantor pusat, manajer teknik, dan di bawahnya lagi yaitu ada tata usaha dan juga bagian teknis. Nah, ini keuntungan dan kelemahan asas desentralisasi. Coba, Septi mohon dibacakan. Oke, baik Bu. Dan kelemahan asas desentralisasi. Keuntungan pertama dapat digunakan dengan sifat khusus mengatasi fungsi organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, nggak bisa sebagai organisasi yang lokasinya besar atau sama lain. Yang ketiga, tidak tergantung dari organisasi induk dalam hal pengadaan kelengkapan, pengembangan pengiriman surat, pencarian arsip dan lain-lain. Kelemahannya itu yang pertama memasang biaya di kantor. Yang kedua, sulit mengadakan pekerjaan kantor dari pihak pusat. Yang ketiga, penyimpangan arsip terbesar di berbagai lokasi. Baik, terima kasih. Jadi di sini sudah paham semua kan keuntungan dan kelemahan dari asas desentralisasi? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang ketiga, asas dekonsentralisasi. Nah, asas ini tadi merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pelimpahan wewenang yang dimaksud adalah hanya sebatas wewenang administrasi untuk memegang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, tujuan asas ini meminimalisir kelemahan dan memaksimalkan kelebihan dari kedua asas, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Contohnya misalnya kantor pelayanan pajak. Selanjutnya. Nah, jadi Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa asas manajemen perkantoran itu adalah suatu penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan kantor, administrasi kantor, ataupun pekerjaan kantor. Asas manajemen perkantoran ini terbagi dalam 3 asas, yaitu yang pertama asas sentralisasi atau pemusatan, contohnya TNI dan Bank Indonesia. Yang kedua asas desentralisasi atau pemencaran, contohnya Dinas Pendidikan. Yang ketiga asas dekonsentralisasi atau gabungan, contohnya Kantor Pelayanan Pajak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang masih belum dipahami? Baik, sepertinya tidak ada ya. Sudah paham semua kan? Nah, jadi untuk materi ini Ibu akan membuat tiga kelompok. Nah, nanti ketua kelas mohon dibagikan kelompoknya.
Nah, mohon dibagikan kelompoknya, dan nanti tugasnya itu akan Ibu kirim di Google Classroom. Nanti kalian cermati soalnya, lalu kalian kerjakan dengan optimal. Nah, baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasi kelas hari ini, dan semoga kita sehat selalu. Ibu akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya.